Ada anggota yang tanya karbon itu apa? Nanyanya gitu. Kalau saya pribadi jujur belum begitu menguasai itu karbon itu apa. Jadi maksud saya gini, minta penjelasannya secara global saja gitu, nggak mendetail gitu. Ya, berbentuk jenis supaya kalau ditanyain tuh Bang Aziz sama kawan-kawan tuh bisa mentransfer ini ke yang tanya itu secara mudah dan mereka gampang paham gitu ya. Kembali ke apa itu tulisan nomor 1 mengawali kemarin dari lusa Sampingnya Pak. apa itu kalau kita bicara karbon itu gampangnya itu begini, kita hidup ini memerlukan apa itu namanya itu barang hidup seperti kita hidup ini sebetulnya di dalam daging kita ini kan terdiri dari berbagai macam namanya sel ya. Jadi orang hidup atau apa itu ranting mati atau tanaman jagung hidup itu sebetulnya terdiri dari jutaan sel, Pak. Jutaan sel. Jadi makhluk hidup itu sebenarnya hidup ini bisa secara fisik ini di luar nyawa ya. Di luar nyawa ini kan terdiri jutaan sel. Ini misalnya ujung kelingking kita dari kita ini kalau dihitung itu meskipun hanya 1 cm persegi itu jadi jutaan sel. Nah, sel-sel itu yang menyusun adalah namanya adalah komponen dari namanya elemen atau unsur. Jadi dalam hidup itu sebenarnya kalau kita analisis ini kembali sebenarnya ke ilmu SMA sampai sebenarnya. Jadi orang di senyawa itu terdiri dari paling tidak ada 16 unsur. 16 unsur itu ada N, ada C, ada H, jadi kemudian ada O, ada P, jadi hidrogen, kemudian karbon, hidrogen, air, oksigen, udara yang kita hirup, kemudian fosfor. Kalau kita di sini biasa pupuk dan kira-kira. Pupuk ya, pupuk urea. Pernah hidup pupuk urea? Itu kan sebenarnya pupuk urea itu ada N-nya. Komponen yang berbeda ada N-nya. Ada C-nya. Ya, ada C-nya, ada O-nya. Kemudian NPK ada yang kemudian ada unsur-unsur apa itu? Kalau kita beli pupuk kalium ya NPK. Nah, ini adalah salah penyusun dari kehidupan fisik kita ini, kita fisik tanaman itu. Kembali ke kita, ini terdiri dari berbagai macam. Jadi apa itu karbon? Jadi karbon ini adalah salah satu penyusun komponen kehidupan kita dari sisi fisik ya. Dari sisi fisik kita bicara nyawa ya. Jadi fisik. Karbon ini dan komponen karbon ini adalah komponen yang cukup besar di dalam sel kita masing-masing ini. Jadi kalau kita tanya sebenarnya karbon itu sebenarnya bagian dari tubuh Anda, tubuh kita. Kalau disebut karbon apa? Ya berarti karbon itu kalau dalam bahasa kimianya adalah C, karbonicum. Jadi kalau bicara karbon itu enggak. Nah, apakah di dalam tanaman kopi ada karbon? Tanaman kopi itu kan makhluk hidup. Apokat juga makhluk hidup, pisang juga makhluk hidup. Cuma nyawanya mungkin beda dengan kita, nyawanya dia tidak bisa bicara. Kita sebagai makhluk hidup yang paling mulia di apa itu di dalam Al-Quran kan disebutkan manusia itu makhluk yang paling mulia. Kita diberi fisik yang bagus, kemudian pikiran yang bagus, bisa memikir segala apa saja. Tapi kalau tanaman, hewan itu kan sekedar dia bisa hidup, tapi tidak bisa memikir seperti manusia. Jadi manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia dari sisi akhlaknya mestinya begitu ya. Cuma dalam perjalanan hidup berbeda-beda ya. Jadi kalau kita bicara karbon ya itu adalah pertama karbon itu bagian dari hidup kita, tubuh kita.
baik tubuh kita maupun tubuh tanaman. Ya, sekarang kenapa karbon harus dihitung, harus diketahui ya? Itu sebenarnya berasal dari seperti yang saya katakan kemarin, bahwa karbon itu ada di mana-mana, baik itu di barang sudah mati atau masih hidup. Barang yang mati seperti kemarin ada yang pohon katanya yang lapuk, ya itu sebenarnya masih ada karbonnya karena dia lagi dia masih terjadi sel yang belum hilang sama sekali, masih ada sel-selnya, berarti di situ masih ada karbonnya. Ya, ada karbonnya. Dan misalnya kita melihat ini minyak tanah atau minyak tanah sekarang sudah tidak ada, tidak populer. Bensin premium, pertamax sebagai bahan bakar motor kita untuk bisa kita bergerak kemana-mana. Itu kandungan karbonnya tinggi. Dia terdiri dari karbon, terdiri H dan H, kemudian ada O-nya. Nah, kemudian ketika dia dibakar dalam hal untuk mendapatkan tenaga motor kita, itu dia yang hanya hilang, O-nya juga hilang, C-nya akan terbakar keluar. Nah, C ini makin keluar ke udara, dan bakarnya kan tidak hanya sekedar satu orang yang bakar, kan orang di dunia ini penduduknya kan kira-kira Cina saja 1,5 miliar, India 1 miliar, Indonesia 1/4 miliar, Amerika 320 juta. Jadi semua penduduk dunia ini kira-kira lebih dari 20 juta. 20 miliar. 20 miliar kalau katakan saja 10 miliar orang setiap hari membakar 1 liter bensin saja. Apakah itu bensin, apakah itu menggunakan batu bara, kita bakar berapa ribu liter itu karbon yang keluar dari nah, seperti yang di nomor 2, nomor 3 mungkin ya. Nomor 3 satu ini ada kemarin ada matahari, nah, ada matahari, ada bumi. Matahari masuk ke bumi ini kan kemarin ada semacam, saya katakan ada semacam lapisan yang mengelilingi bumi di atas sana Pak, bukan tidak kelihatan. Kita naik pesawat itu kan ketinggiannya paling-paling hanya 30 kilo. 11 sampai 15 kilo di atas kita. Ini ribuan kilo dari bumi. Ada lapisan yang melindungi bumi dari panas matahari yang ribuan derajat itu. Dan ini lapisan ini itu juga menghalangi C. C-nya itu numpuk di situ. Nah, kalau C yang numpuk di situ berlebihan dari yang diperlukan, itu yang menjadikan masalah. Masalahnya apa? Masalahnya bumi jadi panas. Panasnya dari mana? Dan kalau misalnya kita gampangnya panas siang hari itu, malam hari akan dinaikkan ke atas. Ya, dia ini tertampung di sini, akhirnya panas itu tidak bisa keluar ke luar lapisan ini. Akibatnya apa? Di sini makin panas bumi itu. Dan ini prosesnya memang bertahun-tahun, ratusan tahun. Kalau ada data pada abad ke-17 bumi itu rata-rata suhunya masih di bawah 30 derajat, ada yang 28. Jadi bukan yang di sini tapi di daerah kota misalnya yang itu masih di bawah 30 derajat, tapi sekarang sudah 31. Bahkan ada kota-kota yang 33, 35, kan panasnya bukan main. Itu akibat dari C yang keluar dari bumi. Bukan dari segala pembakaran yang paling besar, tapi dari
pohon ini juga mengeluarkan karena dari asimilasi dari fotosintesa. Nah, terus kenapa kita harus bicara karbon ini? Sebetulnya adalah berbicara bahwa di satu pihak ada industri-industri atau yang paling besar industri-industri yang mengeluarkan karbon berlebihan. Karbon berlebihan karena penggunaan bahan bakar tadi. Di satu pihak ada daerah-daerah yang tidak mengeluarkan karbon terlalu banyak, masih seimbang. Jadi daerah-daerah hutan, daerah-daerah pertanian. Nah, kemudian bagaimana agar supaya karbon yang keluar ini bisa kita turunkan? Paling tidak kita turun, kita rem. Jangan sampai nanti baru 10 tahun naik suhu bumi. Kenaikan suhu bumi setengah derajat saja, Pak. Itu dampaknya cukup besar terhadap lingkungan kita. Misalnya curah hujannya menjadi berkurang, atau sekarang ini kan sudah mulai terasa musim hujan tidak tentu. Kalau dulu mungkin antara Agustus atau September sampai Januari, Desember, Januari, Februari, Maret masih ada hujan. Kemudian habis itu ada bulan kering. Tapi namanya sekarang enggak. Mungkin Agustus sudah hujan, kemudian berhenti. Oktober hujan lagi kan enggak tentu. Jadi kita mengakibatnya, kalau dulu orang kan, berarti kita kalau tanam padi itu menjelang musim hujan. Kalau sekarang kan susah, karena juga adanya namanya, kalau bahasa kerennya adalah pemanasan global. Jadi pemanasan seluruh dunia, bukan di Indonesia atau kecilnya bukan di Jakarta saja, tapi seluruh dunia itu jadi panas. Ya, panasnya adalah akibat dari karbon yang berlebihan yang keluar tadi. Nah, bagaimana mengeremnya? Makanya yang kita bicara adalah, ya sudah, berarti kita harus melakukan direm jumlah karbon yang keluar. Paling tidak karbon, ada yang mengeluarkan karbon sekian, ada yang produksi karbon sekian, sehingga dunia itu sedikit banyak imbang, atau kemungkinan suhu akan naik itu ditunda. Misalnya dalam rencana itu tahun 2100 kita tunda menjadi 2150 kayak gitu. Itu usahanya kan panjang, bukan sehari 2 hari, mungkin bertahun-tahun. Ya. Makanya dalam hal ini kita sebagai daerah yang masih hijau, yang masih banyak tanamannya, masih banyak hutannya, kita bisa mengkompensasi karbon yang kita punya ini dengan karbon yang ada di bumi yang lain, bukan bumi, di tempat yang lain yang keluar terus-menerus. Nah, kompensasi ini yang sekarang ini selama ini itu sebenarnya kesepakatan kompensasi itu sudah 25 tahun yang lalu, tapi baru sekarang ini orang betul-betul merasakan mau melaksanakan, dan sudah dilaksanakan 3-4 tahun yang ini. Kebelakang sudah mulai ada kompensasi itu. Jadi orang yang bisa menunjukkan bukti bahwa saya menyimpan karbon sekian, itu akan mendapat kompensasi dari negara-negara industri. Negara-negara industri itu siapa? Ya, negara-negara misalnya Amerika, Kanada, Cina, Jerman, Rusia. Itu yang mau mengkompensasi, karena dia merasa bahwa dia bersalah dalam dunia, tapi tidak bisa mengerem karena dia sudah ada punya hutan sama sekali. Hutannya paling hanya, kalau dalam satu negara paling tidak lebih dari 1000 hektar, padahal dia punya kawasan yang sangat luas, katakan 100.000 hektar, tapi dia hanya punya lahan 1000 hektar, tidak ada artinya itu kan, 1% tidak ada artinya. Sedangkan di negara-negara Asia, kemudian negara-negara yang dilintasi oleh garis khatulistiwa, misalnya ini bumi, negara-negara yang dilintasi oleh garis khatulistiwa ini yang umumnya masih banyak hutannya, daerah pertanian, sehingga itu yang bisa mengimbangi
C yang keluar dari akibat industri itu. Sehingga kita ini yang sudah punya apa itu bekal, sudah punya kekayaan materi dalam bentuk tanaman, itu harus bisa menunjukkan, oh saya punya karbon sekian loh. Ya, karbon saya ini tolong dihargai. Nah ini upaya ini yang akan kita apa itu capai. Jadi pada prinsipnya adalah jangan apa itu kekayaan karbon itu kita miliki. Ya untuk membuktikan bahwa saya itu punya uang 1.000 rupiah kan, kalau kita pakai kantong saya punya uang 1.000 rupiah. Tapi ini caranya kan bukan begitu. Caranya adalah membuktikan bahwa saya punya catatan yang dapat dibuktikan dengan cara menghitung itu tadi. Dan barangnya kalau dilihat tanamannya ada. Bisa Bapak lihat sendiri bahwa saya punya tanaman sekian ratus hektar, kopi sekian ratus hektar, apa itu kayu manis sekian ratus hektar, sekian ribu hektar. Ini ada hitungannya dan dia sudah tahu, hitungannya sudah tahu. Artinya cara menghitungnya dia tahu. Oh ya, saya percaya berarti saya harus memberikan kompensasi. Ya, jadi apakah apa itu imbal balik atas kebaikan hati? Ya ini dari kebaikan hati ibu-ibu dan bapak-bapak di daerah yang banyak karbonnya untuk sama-sama mengurangi kecepatan turunnya suhu bumi. Ya, kalau bumi ini makin panas, itu semuanya kan berubah. Dampaknya salah satunya adalah yang kita kenal sekarang ini COVID. COVID itu sebenarnya adalah salah satu dampak dari perubahan iklim yang seperti yang terjadi selama ini. Ada penyakit baru yang luar biasa. Apa itu untuk orang kota sangat mengerikan karena COVID itu masuk rumah sakit hari ini, kemungkinan besok sudah mohon pamit. Ada juga yang baru semalam sudah mohon pamit. Karena memang apa itu kalau orang sudah kena COVID sakitnya luar biasa. Karena yang diserang adalah paru-parunya. Tidak bisa bernapas ya. Itu jadi itu salah satu akibat dari perubahan iklim, akibat dari C yang berlebihan akibat. Sebenarnya keluar ke ionosfer ini bukan atmosfer lagi ya, sudah hampir ke ionosfer. Kira-kira ketinggiannya lebih dari 1.000 kilo. Ini yang ingin kita ngeremnya ya itu tadi kita menyajikan hutan yang baik dan luas, kemudian lahan pertanian yang baik dan luas itu. Nah kita ibu-ibu dan bapak-bapak punya modal itu, punya modal tanaman kopi, punya modal tanaman apa itu apokat, tanaman yang lain yang betul-betul ditata dengan baik dan menghasilkan. Jadi kopi secara materi kan sudah dirasakan hasilnya. Nah sekarang yang tidak kelihatan itu, yang tidak kelihatan itu harus kita juga rasakan. Nah untuk merasakan kan perlu usaha. Ya, kira-kira gampangnya begitu Pak Aziz. Gampangnya untuk menjelaskan kepada teman. Jadi karbon itu menyebabkan makin hari makin panasnya dunia. Bagaimana kita mengeremnya itu? Ya, jadi kita usaha untuk pertanian yang baik. Nah, pertanian yang baik itu bisa dihitung kadar karbonnya dan dapat jasa kompensasi dari negara-negara industri yang ya sudah tidak bisa ngerem karena dia memang, dan ini kita butuhkan ya, kita butuh HP. Namanya sekarang orang tanpa HP rasanya hidup kurang loh. Ya, Pak. Ya. Rasanya hidup ada yang hilang kan tanpa HP. Misalnya seringkali malah saya lihat ibu-ibu di kota, ya maaf bukan di sini, ibu-ibu di kota itu anaknya justru ditelantarkan. Misalnya kita lihat di satu stasiun kereta api atau stasiun apa itu pesawat, anaknya biarkan dia asik dengan HP-nya, padahal hanya lari kemana-mana. Itu kan
akibat HP ini yang menghasilkan apa ya, negara industri, bukan kita. Itulah akibatnya. Tapi untuk kenyamanan hidup kita ya tidak apa-apa, tapi memang harus ada kompensasi, harus ada bagaimana mengerem laju pertambahan C yang berlebihan tadi. Ya itu kan tidak bisa, harus ada upaya, hutan dijaga, lahan pertanian dijaga. Nah, yang jaga ya kita ini Pak, kita ini ya. Nah, orang-orang industri itu ya dia merasa salah sebetulnya, merasa salah. Bagaimana mengkompensir? Ya itu tadi. Kalau kita bisa menyajikan data, ada buktinya, pasti akan dipilih sesuatu. Tapi perlu usaha. Kira-kira itu Pak. Ya Pak. Gitu ya, Bia.